Tersungkur di tanah aku, berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putra Amelia, NIM 19087166. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya pilih tentang UAS gizi olahraga, yaitu tentang karbohidrat dalam peranan olahraga. Terlebih dahulu, baiklah di sini lanjut saja. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan karbohidrat. Karbohidrat adalah zat gizi yang disusun oleh atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan zat gizi yang berperan penting dalam menghasilkan energi yang utama dalam tubuh. Nah, secara umum karbohidrat diklasifikasikan atas 3 macam, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Selanjutnya kita paparkan tentang pertama, yaitu monosakarida. Nah, monosakarida yang dikenal dengan nama gula dan merupakan molekul terkecil dari karbohidrat. Dalam tubuh, monosakarida langsung dapat diserap oleh dinding usus halus dan masuk ke dalam darah. Nah, monosakarida ada 3 macam monosakarida yang berperan dalam tubuh, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa yaitu banyak terdapat dalam buah-buahan dan sayuran. Nah, sedangkan fruktosa bersama-sama dengan glukosa terdapat dalam buah-buahan dan madu yang menyebabkan rasa manis. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu galaktosa merupakan hasil hidrolisis dari laktosa atau gula susu. Nah, yang kedua yaitu oligosakarida. Oligosakarida terdiri dari disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Kelompok ini termasuk gula yang mengandung 2-10 molekul. Gula sederhana yang termasuk oligosakarida adalah disakarida, merupakan gabungan 2 macam monosakarida. Nah, ada 3 macam disakarida, yaitu sukrosa terdapat dalam sorghum, gula aren, gula tebu, sering disebut gula tebu. Maltosa sumbernya biji-bijian yang dibuat kecamba, dan laktosa sumbernya susu. Nah, yang terakhir yaitu trisakarida, sumbernya umbi bit, madu, sedangkan tetrasakarida banyak terdapat pada bit dan kacang polong. Sifat disakarida dan monosakarida adalah larut dalam air, mudah dicerna, dan rasanya manis. Yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan gabungan gugusan gula sederhana atau monosakarida. Ada yang dapat dicerna seperti tepung atau pati atau amilum, dextrin, glikogen, atau karbohidrat hewan dan manusia. Ada yang tidak dapat dicerna seperti selusa, hemiselulosa, dan pektin. Nah, polisakarida tidak larut dalam air dan umumnya tidak berasa tawar.
selulosa merupakan jenis polisakarida yang tidak dapat dicerna dan tidak memberikan sumbangan energi bagi tubuh. Namun, selulosa penting sebagai sumber serat dalam susunan makanan. Serat makanan ini penting untuk kelancaran jalannya makanan dalam saluran pencernaan. Nah, membentuk volume makanan hingga memberi rasa kenyang dan membantu memadatkan feses. Nah, yaitu kita langsung masuk ke fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat dalam tubuh, karbohidrat berperan sebagai penghasil energi utama, sehingga kebutuhan tubuh akan karbohidrat diperhitungkan akan fungsinya sebagai penghasil energi. Jadi, yang menjadi perhitungan ialah jumlah kalori yang diperlukan oleh tubuh. Energi ini dihasilkan oleh karbohidrat. Nah, lemak dan protein. Selain berfungsi dalam menghasilkan energi, karbohidrat juga berperan sebagai pemberi rasa manis pada makanan, mengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses, dan sebagai penghemat protein. Nah, yaitu lanjut ke sumber karbohidrat. Sumber utama karbohidrat di dalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan nabati, yaitu bahan makanan pokok seperti beras, jagung, sagu, gandum, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Sedangkan sumber dari hewani hampir tidak ada. Kenapa? Karena karbohidrat dari hewani berbentuk glikogen, terutama dalam daging dan hati. Setelah hewan disembelih, glikogen mengalami penguraian, sehingga di dalam daging karbohidrat menjadi habis. Nah, lanjut, yaitu seperti itu metabolisme karbohidrat. Nah, metabolisme karbohidrat setelah melewati dinding usus, karbohidrat atau glukosa dibawa ke dalam aliran darah dan melalui vena porta dialirkan ke hati. Di dalam hati, sebagian glukosa diubah menjadi glikogen, dan kadar gula darah diusahakan dalam karbohidrat yang terdapat dalam aliran darah hanya dalam bentuk glukosa. Nah, jika jumlah karbohidrat yang diserap tubuh melebihi kebutuhan energi tubuh, sebagian daripadanya ditimbun di dalam hati dan otot sebagai glikogen. Penimbunan glikogen di hati hanya bersifat sementara, bukan menetap ya. Nah, kapasitas pembentukan glikogen terbatas sekali. Jika penimbunan dalam bentuk glikogen telah mencapai batasnya, kelebihan karbohidrat diubah menjadi lemak dan ditimbun di dalam jaringan berupa lemak. Jika tubuh kekurangan energi, simpanan glikogen digunakan lebih dahulu karena tadi kan yang tidak bersifat menetap itu. Jadi disusul oleh mobilisasi lemak. Jika dihitung dalam bentuk energi, simpanan energi dalam bentuk lemak jauh melebihi jumlah simpanan dalam bentuk glikogen. Nah, seperti contoh gambar di samping, yaitu intensitas olahraga dan ambilan glukosa. Nah, berarti dalam kayak orang berjalan, berlari, itu tuh seperti contoh di gambar yang saya tampilkan, yaitu gambaran ambilan glukosa dan intensitas olahraga. Nah, lanjut ke ketersediaan karbohidrat dan penggunaan selama latihan. Nah, pada atlet yang melakukan latihan ringan memungkinkan menggunakan tingkat sumber karbohidrat yang rendah. Tapi sebagai atlet yang ingin melakukan latihan dan penampilan yang lebih baik, dukungan bahan bakar yang lebih banyak juga sangat diperlukan.
Pemakaian glikogen dalam otot merupakan salah satu faktor yang menentukan aktivitas aerobik dengan juga waktu lama di samping anaerobik. Pemakaian glikogen sewaktu latihan dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu intensitas dan lamanya latihan, status latihan, diet, lingkungan, dan jenis kelamin. Nah, adapun tujuan dari karbohidrat loading atau pengisian karbohidrat adalah mencegah terjadinya hipolikemia, menenangkan lambung, membentuk glikogen, dan menjaga kecukupan cairan dan elektrolit agar tidak terjadi dehidrasi. Nah, diet tinggi karbohidrat dapat dilakukan dengan beberapa metode dan beberapa hari sebelum bertanding. Nah, metode dilakukan dapat berupa dengan A. Recommended method, 2. Original classic method, dan pada recommended method diet diberikan selama 7 hari sebelum pertandingan berlangsung dengan rincian sebagai berikut, yaitu hari pertama pengurangan latihan, yang hari kedua makanan lengkap, karbohidrat sedang, latihan berangsur-angsur dikurangi. Nah, hari ketiga sama dengan hari kedua, dan hari keempat sama dengan hari kedua. Yang hari kelima makanan tinggi karbohidrat, latihan berangsur-angsur dikurangi. Hari keenam makanan tinggi karbohidrat, latihan dikurangi atau istirahat, atau kita bisa beristirahat di waktu hari keenam. Nah, sedangkan hari ketujuh makanan tinggi karbohidrat, latihan dikurangi atau istirahat. Abi, apa kopi? Nah, adapun sedangkan metode original atau klasik method, pengaturan diet dilakukan sebagai berikut, yaitu hari pertama pengurangan latihan, hari kedua makanan tinggi protein dan rendah karbohidrat, latihan berangsur-angsur dikurangi, hari ketiga dan hari keempat sama dengan hari kedua. Hari kelima makanan tinggi karbohidrat, latihan dikurangi. Nah, sedangkan hari keenam makanan tinggi karbohidrat, latihan dikurangi dan beristirahat. Hari ketujuh makanan tinggi karbohidrat, latihan dikurangi atau beristirahat. Nah, itulah sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.